wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Wiraspati Putar-Putar. Perkenalkan, nama saya Mutia Eliza. Perkenalkan, nama saya Nadila Hartana Siregar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Kami akan memberikan edukasi tentang cara pembuatan kertas dari kayu menjadi lembar-lembaran kertas yang kita gunakan. Kertas merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi dan berjejaring. Nah, bagaimana cara pembuatan kertas itu? Bagaimana cara pengubahan kayu menjadi lembar-lembar kertas yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Dilakukan penebangan pohon yang ada di hutan, kemudian diangkut menggunakan truk. Setelah itu mendapat perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan pada mesin menggunakan alat berat yang akan membersihkan kayu seperti mencabut kulit kayu hingga memotong bahan baku kertas menjadi ukuran yang kecil. Dalam tahap persiapan ini, kulit kayu dihilangkan karena karakter yang keras dan tidak layak untuk digunakan sebagai bahan dasar kertas. Kemudian, potongan kayu dicacah di chipper untuk mendapatkan serpihan kayu dan chipper diayak untuk memisahkan chip berukuran standar dengan yang tidak. Lalu, dengan bantuan belt conveyor, chip standar ditempatkan pada penyimpanan chip yang nantinya akan dimasak dalam digester. Selanjutnya, ada proses cooking. Proses ini bertujuan melarutkan komponen lignin dan ekstraktif dalam kayu dengan menggunakan bahan kimia dan panas. Proses cooking ini berlangsung di dalam vessel besar bertekanan yang bernama digester. Pada industri pulp umumnya menggunakan proses alkali atau dikenal dengan proses Kraft. Bahan kimia yang digunakan dalam proses ini dikenal dengan nama white liquor yang mengandung NaOH dan Na2S. Bahan kimia ini akan melarutkan lignin sehingga didapat fiber yang diinginkan. Lignin yang terlarut dalam white liquor tadi dinamakan black liquor. Tahap pencucian. Tahap pencucian ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah decknoting. Penghilangan mata kayu karena sebagian besar pulp masih memiliki mata kayu. Jadi mata kayu dihilangkan pada tahap decknoting. Pulp dan juga black liquor kemudian masuk ke tahap screening. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dimensi yang lebih besar pada serat. Alat yang digunakan adalah pressure screen. Di sini black liquor dan juga pulp dipisahkan. Pulp kemudian dikirim ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pencucian. Pencucian dilakukan bertujuan untuk memisahkan serat dengan kotoran-kotoran yang dapat lekat dalam air, yang terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik. Whisper merupakan sebuah alat pencuci berputar proses. Washing ini merupakan pencucian pulp coklat yang bertujuan untuk mencuci pulp dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Setelah pulp dicuci, masuk ke tahap berikutnya, yaitu oxygen delignification. Pada tahap ini merupakan tahap pre-bleaching. Tujuan dari oxygen delignification adalah untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum pemutihan atau pemucatan bahan kimia. Yang digunakan adalah oksigen dan juga larutan NaOH. Dari proses oksigen delignifikasi didapat hasil unbleached pulp. Tahap berikutnya adalah bleaching, di mana unbleached pulp akan diputihkan atau dipucatkan. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan kebersihan dan mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached pulp.
Bleaching di sini terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap klorinasi. Tahap ini menggunakan Cl2 dan ClO2 yang berfungsi untuk mengikatkan dengan lignin dan pulp dari tahap klorinasi masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap ekstraksi alkali. Menggunakan bahan O2, NaOH, dan H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam pulp. Dari tahap ekstraksi kemudian masuk ke dalam pemutihan kembali atau tahap D1. Menggunakan bahan ClO2 berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Tahap berikutnya adalah tahap D2. Sama dengan tahap D1, menggunakan bahan ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Dari proses bleaching ini didapat reject pulp. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembuatan kertas atau paper making. Pada proses ini terdapat beberapa tahap, yaitu ada screening, dewatering, drying, cutter layboy, ball handling, serta penyimpanan dan distribusi. Pada tahap screening, terjadi proses untuk memisahkan serat pulp kasar yang masih tersisa dan membentuk serat yang lebih homogen. Lalu, masuk ke dalam headbox atau pemanas yang dilakukan proses dewatering untuk membuang air yang berada di dalam stok. Kemudian, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, pulp akan mulai terlihat bentuknya. Lalu pulp dicairkan hingga membentuk bubur atau yang disebut dengan wet end atau web, yang kadar padatnya sekitar 20%. Kemudian masuk ke dalam proses press part yang berfungsi untuk membuang air dari web sehingga kadar padatnya menjadi 50%. Cara kerjanya adalah kertas masuk di antara dua roll yang berputar. Satu roll bagian atas diberi tekanan sehingga air keluar dari web. Terakhir ke dryer untuk mengeringkan web sehingga kadar airnya mencapai 6%, hingga terbentuklah lembaran kertas dengan gulungan raksasa sepanjang 80 km dan lebar 8,5 meter serta beratnya mencapai 120 ton. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki, berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas, dan diakhiri proses pengemasan dan pengiriman. Kita akan membahas mengenai diagram alur proses pembuatan kertas. Pada proses pembuatan kertas, bahan bakunya adalah disc pulp. Tahap awal disc pulp dimasukkan ke dalam stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna untuk kertas, zat retensi, dan filler. Bahan baku yang keluar dari stock preparation kemudian disebut sebagai stock. Dari stock preparation, sebelum masuk headbox, dibersihkan dulu dengan alat yang disebut cleaner. Kemudian masuk ke dalam headbox. Headbox berfungsi untuk membentuk lembaran kertas atau membentuk formasi di atas four-denier table. Four-denier table berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok atau dewatering. Hasil yang keluar disebut dengan web atau kertas basah. Dari four-denier kemudian menuju press part. Di press part ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dan membuat lembaran pulp menjadi lebih padat dengan melewatkan lembaran pulp melalui roll press. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan, sehingga air yang terkandung di dalam kertas akan keluar dari lembaran tersebut. Dari press part, kemudian menuju ke tahap drying. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Tujuannya mengurangi kadar air pada web. Dari proses drying, kemudian masuk pada proses calendar. Proses ini berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness atau kelembutan dan caliper atau ketebalan sesuai standar. Dari kalender kemudian masuk pada proses pulp reel. Proses pulp reel berfungsi untuk menggulung kertas hingga didapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah rewinder. Rewinder merupakan proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu.
Dari rewinder kemudian masuk ke tahap finishing. Di tahap ini, gulungan rewinder tadi akan dipotong dan diubah berbagai ukuran kertas sesuai dengan ukuran dan jenisnya, serta diletakkan atau dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Baiklah, itulah penjelasan kami mengenai proses pembuatan kertas dari kayu hingga menjadi kertas. Sekian dari kami, terima kasih.